Kembali lagi di Rubrika TV, masih bersama Adrian Okta Victory di sini menemani kalian. Dan kini saya nggak sendirian karena kita bakal ngobrol panjang seputar kehidupan teman-teman yang perantauan nih di Pulau Jawa ini. Dan sekarang saya udah kedatangan dua orang tamu yang luar biasa. Mungkin kita bisa tepuk tangan dulu ya teman-teman ya. Sound efeknya mana? Mungkin bisa perkenalan dulu nih dari kakak dulu. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Yoel Francesco Manurung, asal dari Jakarta, sekarang ini berkuliah di Universitas Veteran Jawa Timur. Oh, PN Jawa Timur. Iya. Kalau kakaknya? Halo semua, kenalin aku Gracia Damanik. Aku asalnya dari Pematang Siantar dan sama seperti Yoel, sekarang aku di UPN Jawa Timur. Oke. Kalian berdua Batak? Ya, Oh, Itu. tapi kok nggak ada marganya tadi kak? Damanik, baru Oh, Damanik itu? ya. Oke. Nanti kita bakal lebih panjang ngebahas kehidupan teman-teman dari UPN. Namun yang pengen aku tanya ini, tadi dari Jakarta, kenapa mau merantau ke Surabaya? Apakah itu dari bawaan Batak suka merantau? Ah, Sering Salah denger satu kayak gitu ya, gak sih? salah Pasti. satu, iya. Heeh. Kalau dari kamu? Bang, kalau pemikirannya anak-anak Batak liar ya Mas ya. Gimana tuh liarnya? Liar Mungkin tuh liar positif ya. kebebas. Oh, liar. Oh, bebas. Dia mau freedom tanpa merepotkan orang tua. Jadi orang tua nggak perlu pusing, ibarat kata mikirin anaknya. Kita bisa urus diri lah. Gitu. Oh, pengen mandiri. Itu dia. Karena sejak dari Sejak SD dari ya? TK, SD, SMP, SMA di kotanya Jakarta Dan sekarang di sekarang Surabaya. memilih di Surabaya. Kalau Gracia ya manggilnya? Iya, Kak Grace, Gracia, Cia. JJ sih. Oh, JJ. Oke. Iya. JJ gimana? Kalau misalnya aku juga sama Tadi dari Siantar. Iya, benar. Kalau dari aku sih emang udah ditanamkan ya. Dari orang tua sendiri itu udah ditanamkan buat mandiri. Buat bisa bertanggung jawab sama mengejar impian sih, itu yang paling penting. Oh, oke. Dan aku sendiri punya keresahan kalau misalnya di kampung halaman tuh mungkin kurang apa ya, kurang semaju di Pulau Jawa gitu. Oh ya? Wow. Misalnya. Oke, boleh, kalau boleh, misalnya boleh. Di sana ya, Ha. mungkin masih banyak yang buat PPT mungkin itu masih pakai yang PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Kalau di sini kan udah pakai Canva, jadi bisa share linknya ke teman-teman buat bareng-bareng ngerjain. Oke, Jadi oke. dari sekecil itu bisa jadi ini sih. Oh iya. Iya. Gitu ya. Bener sih, aku dulu juga SMA masih pakai PowerPoint sih. Terus ini pakai Canva dan ya mungkin itu salah satu hal yang dirasakan perbedaan itu ya. Salah satu tapi bukan sesuatu yang Iya, oke. Menarik. Kenapa milih gini aja sih. Alasannya tadi kalau mau ke Jawa itu ya. Terus kira-kira ada nggak kayak culture shock dari tadi kan dari Siantar ya, dari Sumatera Utara ya, Medan ya. Iya, Medan, Ha, Sumatera Utara. di Surabaya ini, terutama kan kita kan kalau di Surabaya kan mirip-mirip kayaknya dari teman-teman dari kawasan Medan itu bahasanya kita itu juga apa ya? Agak frontal gitu. Agak Mungkin ceplos-ceplos Surabaya, gitu-gitu. Mungkin istilahnya itu Jawa kasarnya itu di Surabaya gitu. Ya agak sama sih. Jadi nggak se-culture shock itu kalau dari mungkin dari tata bahasa. Mungkin culture shocknya ya cuman dari dulu itu kan seringnya dengarnya bahasa Medan. Ya benar. Di sini kan harus beradaptasi lagi nih bahasa baru. Terus sama ini sih cuaca ya mungkin Kenapa cuaca tuh? lebih panas. Oh ya, Iya benar. akhirnya tuh daerah-daerah Medan itu juga sama loh, panas Mungkin gitu-gitu. Medan iya, tapi aku kan di Siantar, jadi masih lebih dingin. Jauh itu Medan Iya. ke Siantar, lumayan. Kalau dari tol sih nggak terlalu jauh, sama kayak Malang Surabaya. Iya sih, kerasa kayaknya Gitu. perbedaan suasana. Iya. Kalau lu asik dari Jakarta kan tadi kan? Ya, itu dia. Saya ngomongnya ke aku biasanya Jawa anjir kak. Yoel ya. Ya, Kenapa kok Surabaya? Kan dicek sama bonek musuhan. Enggak gitu cuma gitu. Kenapa milih kok ke Surabaya gak di Jakarta kan apa ya besar ya? UI. Terus Ada UPN juga kan? UPN juga. Oh, di ya, Jakarta UPN lah ada. di Jakarta Ada juga. Kenapa di Surabaya? Punya saudara kah? Kalau saudara ada tapi rezeki. Mungkin rezekinya di Surabaya ini. Oke, rezeki. Rezeki. Dari segi apa nih? SBM, SNM aja.
dari segi mandiri. Oh. Itu dia. Dan boleh ngobrolin prodi gak sih? Boleh. Dari Boleh. Ya, aku Yoel angkatan 22. oh oke kau dari prodi apa? Prodinya rahasia. Berkaitan dengan itu ya. Tapi yang menarik adalah tadi berkaitan dengan saudara ya. Aku juga setuju kalau memang teman-teman Batak ini punya hubungan solidaritas yang tinggi. Kalian setuju nggak kalau aku bilang kayak gitu? Setuju. Karena kita juga ngerasain. Solidaritas tinggi. Kalau nggak ada saudara ya mungkin nggak harus yang saudara kandung. Iya. Ya mungkin teman yang bisa dianggap jadi saudara itu berpengaruh banget sih. Soalnya memang nggak tahu ya, aku beberapa temanku, salah satu temanku dari Sidikalang, atau Sidikalang kan, Iya. dia itu awalnya itu pas semester awal itu nggak terlalu apa ya, mungkin masih apa bahasanya ya, takut-takut untuk bergaul gitu-gitu kan, mungkin dia insecure atau gimana, namun udah beranjak ke semester 3, 4, 5, 6 itu Makin mereka beradaptasi ya. iya kayak apalagi kalau ketemu kalau di aku kan ada kayak UKM gitu UKM kerohanian, banyak juga teman-teman dari Sumatera Utara, kira dia bergabung ke situ gitu-gitu. Kita bahas marga ya. Itu apakah ada kayak, soalnya setauku ada ikatan beberapa marga kayak, oh kamu ini adikku kalau marganya apa misalnya, Tambunan. Ya. Ini sama gini-gini. Iya, itu saudara itu gimana? Mungkin teman-teman bisa jelasin dari Yoel kayaknya. Tahu struktur-struktur gitu gak sih? Kalau strukturnya yang jelas itu setiap marga ada, cuman kalau dari aku Manurung itu karena contohnya yang melahirkan Tambunan ini Boru Manurung, jadi semua tanda kutip cowok yang marganya Tambunan, yang bermarga Tambunan panggil Manurung tulang, karena jadinya aku Keras itu ya? Oke, itu tulang belulang, Pak. Tulang belulang keras dia. Boleh kan jelasin terus juga lanjut. Lanjut. Manggil tulang tadi. Manggil tulang. Tulang itu ibarat kata om. Jadi berdasarkan marga memang Tambunan manggil Manurung tulang. Cuman aku walaupun lebih tua, dia lebih muda, aku manggil tulang. Oh bisa gitu ya? ya Oh. ada namanya tulang Naposo. Oke. Tapi gampangannya ada urutan-urutan yang membuat kita itu kayak saling bersaudara gitu ya. Ya, Dan datang di sini udah langsung dapat teman-teman gitu gak sih? waktu aku nyampe Surabaya ini emang kebetulan ada fasilitas dan ada ini juga komunitasnya. Jadi nggak pusing-pusing. UPN sendiri. Oh, isinya teman-teman dari Iya. Medan Batak atau khusus Batak ya? semua. Asosiasi. Ah. Asamuba. Apa namanya? Asamuba. Asamuba singkatannya? Yang di Batak, Iya di. UPN Veteran Jawa Jawa Timur. Timur. Oh, Itu keren. dia. Dan Jadi for nggak pusing. information, mungkin fun fact ya, itu bukan cuma di UPN, ada juga UNER, Iya. Desa aku tahu. UTM, Jawa Madura ada. Dan apa namanya tadi? Amoba. Asamuba. 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 Sorry. Pembelah diri dong kalau. Asamuba. Apa tadi? Asosiasi Asosiasi Muda Muda Batak. UPN Veteran Jawa Timur. Jadi kalian itu langsung gabung ke apa Ada di database sih basically. Ya, jadi bakalan biasanya sih ya dibuat di story kayak pengumuman buat kayak di announce gitu ya. announce, terus nanti mungkin bisa di tag ke IG-nya UPN biar di share biar informasinya bisa lebih menyebar. Terus satu lagi kayaknya berdasarkan pengalamanku teman-teman Batak itu gak gampang tersinggung. Iya, Bener gak sih? Benar. Kayak Mostly sih Iya. kebanyakan. apa teman-teman memang dari lingkungan memang guyonannya atau bercandanya emang apa ya hitungannya? Mungkin dikatakan dark atau kalau di Surabaya sih ceplas-ceplos gitu udah biasa, nggak sampai kok bilangnya kayak gini, ambil hati gitu-gitu. Pernah ngalamin yang sampai itu nggak sih sampai sakit hati atau memang ya teman-teman Surabaya kayaknya gini semua deh, kayak sama di Medan teman-teman di lingkunganku juga gitu. Kalau buat aku sih mungkin masih lebih parah yang dari lingkunganku yang Oh ya? sana. Wih. Iya. Jadi Sangar ya. buat misalnya kayak di ospek waktu itu ya, kan komdis marah-marah nih. Betul, aduh aku jadi komdis juga sih ya. Gondrong soalnya coy. Gondrong. Ngomongnya ngadu gitu kan. Itu di ospek Iya. fakultas atau Iya. ospek gitu kan ya. Ospek kan. Jadi Mbak pakai bahasa Batak mereka. enggak. Oh ngadek kok. Oh alah.
Tak kira bahasa Sunda. Berdiri berdiri gitu. Nggak kaget gitu. Gitu kan. Jadi ya biasa aja sih, tapi teman-temanku yang Jawa itu kayak udah nangis. Soalnya sampai nggak tahu artinya dong. Aku tahu. Oh tahu. Tahu. Dia Oh berarti datang itu udah tahu bahasa-bahasa kayak gitu-gitu. kalau di fakultasku, jurusanku itu mostly mereka orang-orang Pasuruan. Jadi kayak didoktrin buat tahu bahasa Jawa. Iya sih bener. Nggak ada kesusahan nggak dalam menyesuaikan bahasa di. Ya teman-teman, sempat ada gangguan dari Alam bawah sadar. kameramen, tiba-tiba aku mencet off. Tadi kita sampai pembahasan berkaitan dengan Bahasa. penyesuaian bahasa di kampus. Gimana tuh? Ya karena mereka mostly dari Pasuruan, dari yang pokoknya Jawa nyel ya. Jawa nyel. Tahu nyel juga ya udah ada. Oke. Jadi kayak mau nggak mau biar ngerti nih, biar into the gang Ya. harus belajar. Mereka emang nggak tahu ya. Ini kalau teman harusnya setauku kalau di Jawa itu ketika kita ngobrol atau ya nongkrong gitu, terus satu orang itu nggak bisa bahasa Jawa. Sebenarnya itu sebuah apa ya? Hukum nggak tertulis kalau ngobrol itu harus pakai bahasa Indonesia. Nah itu jadi salah satu culture shock. Iya. Tapi mereka pakai bahasa Jawa berarti di situ ya? Iya benar. Wah. Aku yang kayak artinya apa ya? Udah mereka translatein tapi nggak ada inisiatif Iya sih. buat berbahasa Indonesia. Harus saya dulu. Kalau kamu gitu juga, Well, Kurang lebihnya gitu. teman-temanmu. Tapi kalau dari cowok kayaknya lebih mudah gak sih? Kalau lebih di cowok ini Biasanya tukar-tukar bahasa kasar. pas. Itu dia. Bahasa kotor semuanya. Kadang-kadang sampai berdebu dia bahasanya. Jadi Cakcuk itu udah dari awal udah tau. Kayak di Jakarta pakai gak cakcuk gitu? kalau di Sini, Jakarta cuk gitu. seringan pakai jir-jir itu ya. Apa itu? Seringan jir. Jir. Iya sih itu kayaknya kita yang ngikutin Anjir, teman-teman gitu dari sana. Anjay. Jir, jay gitu-gitu. Kan? Cuk itu ada? Gak ada cuk. Soalnya sekarang itu banyak. Aku Sekarang ini akhir-akhir ini memang banyak. Cok, tapi gitu. kamu kayaknya belum fasih buat besok cancuk. Kalau fasih belum, Belum, tapi ya? ngerti dikit-dikit aja. Bisa Tapi, kita gunakan sekali-sekali. Hitungannya Jika diperlukan. 2 tahun dia berarti ya di 3 tahun. Udah di Surabaya. Mau Mostly masuk 2 ke tahun. 3 tahun. Mau masuk ke 3 tahun. Menarik. Aku pengen bahas ini sih terkait apa namanya itu? Temanku dulu pernah cerita bahwasanya di Batak itu ada urutan marga. Ya. Tapi gini dulu. Batak itu apa ya? Batak itu spesifikasinya ada beberapa ya. Ada Simalungun, Karo. Kalau misalnya kan Batak ya, aku pernah ada beberapa. baca di web Batak, B-nya itu Batak Toba, Oke. A-nya itu Angkola, T-nya itu apa ya, Karo pokoknya. Tapi aku lupa nama panjangnya itu T itu apa, Karo. A-nya lagi itu Simalungun, terus bener gak ya? Kayaknya Nias sih. T-nya Nias ya. Kayaknya Nias. Oh masuk akal Terus A-nya Alungun atau apa gitu ya. Pokoknya Batak Toba, Angkola, Nias, Simalungun, sama Karo. Karo. 5 berarti. Garis besarnya. Ada 5. Soalnya aku beberapa kali ngobrol sama temanku, tahu ini nggak marga Kaloko nggak gitu-gitu? Nggak tahu. Emang ada Batak marga Kaloko gini. Jadi kayak ratusan lebih kayaknya. Ya, mungkin ada mungkin. Apa? Ada ratusan. Ada ratusan ya? Sampai. Anjir itu. Mungkin ini ada juga temanku yang Batak pasti jarang dengar sih marga Pulungan. Enggak sih, gak pernah dengar. Tadi kamu nggak tahu loh. Damani itu. Masa nggak tahu sih? Nggak tahu kamu. Atau memang lingkunganku yang Batak mainstream memang bukan loh. Kayak memang Huta Barat, terus Huta Gaul, Huta Hayan. Semua gitu loh. Ketawa mereka. Enggak maksudnya ya Simanjuntak gitu-gitu terus Panjaitan. Panjaitan. Ada kampungnya ya? Aku Panjaitan. Kata temanku ada kampung khusus kampung Panjaitan gitu. Di Toba. Terus katanya temanku itu ada temannya ada temanku. Maksudnya mereka punya teman dilahirin di kampung itu. Yeah. Namanya dikasih Panjaitan, tapi ada marganya. Oh iya. Jadi Panjaitan, Simanjuntak, Panjaitan. Iya, sih. Wow, Kak, kalau ngobrolin kesenian dari daerah teman-teman di Batak itu kayaknya nggak ada habisnya ya. Tapi benar. kalau ini berkaitan kita mungkin beranjak agak malam sedikit bahas ini ya mitos ya. Tahu Begu Ganjang kan? Begu Ganjang tahu. Begu gajah. Ini nggak ada di skrip ya. Aku kayak kepo ya pengen ke teman-teman. Keresahan pribadi ya. Iya kan katanya tuh jaga
jaga apa? Lahan. Bener nggak sih? Kalau buat yang percaya ada aja. Heeh. Karena Itu gimana? Maksudnya teknisnya dia menjaga itu kan di sini ada genderuwo. mungkin Gitu-gitu ini mereka ya, gimana? mungkin itu lebih ke leluhur. Kalau apa? Kita ngomongnya itu opung penjaga gitu. Benar nggak? Bisa. Bisa. Soalnya bisa. kamu sudah terpancar Jakarta sentris kayak. Apa memang ada? Soalnya kan masih ada yang memegang bener-bener. Sebenarnya kalau misalkan berdasarkan cerita orang tua, emang itu tuh dulu kan memang kan suku, ibarat kata suku kami ini, budaya Batak itu ya Tuhannya itu ya pohon-pohonan yang besar. Oh iya? Ya. Oke. Sebelum No Mansion masuk ke Yes. lingkungan Sumatera Utara, itu kan Sebelum kita kan adanya menyembahnya agama. kan, Itu berarti masuk aliran kepercayaan ya? ya Iya. Oke. kepercayaan kepada yang besar-besar pokoknya. Cuman yang Aduh, besar-besar aja. berarti bengok-bengok nih. Kalau di Jawa kayaknya ada kejawen. Ya mungkin Batak itu Parmalin. Parmalim namanya. Itu gimana? Maksudnya Ya, mungkin Mereka konsepnya yang- mirip-mirip kejawen. Ya gitu ya. Gitu. Kental lah gitu. terus masuk ya aliran. Dan satu lagi aku juga kaget bahwasanya teman-teman dari Batak itu nggak hanya Kristen. Soalnya aku apa ya mungkin lingkunganku ya rata-rata gereja di HKBP gitu-gitu. Mesti taunya kayak Batak itu pasti Kristen ini. Kalau Kristen Katolik. Ya Kristen Katolik. Terus tiba-tiba ya namaku Siregar. Terus lihat dia soal anjir. Ternyata ada ya. Ada. Apa teman-teman Batak itu yang juga Muslim gitu-gitu. Ada banyak-banyak. Kalau yang setahu aku sih kalau misalnya Batak tapi mayoritas Muslim itu Lubis, Iya bener sih. Nasution. Oke. Berarti marga Tapi juga bukan menentukan berarti- enggak juga ya? Iya, Marga bukan berarti marga ini pasti Muslim bukan, tapi mostly kebanyakan. Gitu sih. Kalau misalnya di masih Jawa kan ya? Jawa Sulawesi kalau aku. Itu Sulawesi kejawen mana? itu berarti Kalau duluan ada kejawen kan ya, baru. iya kan dia kan kayaknya dari itu kan ya mungkin dari sejarah kan apa ya Kristen itu dibawa sama penjajah gini-gini. Sorry ya mungkin teman-teman bisa koreksi kalau saya salah. Terus sebelum itu mereka yang tetua-tetua itu memang mempercayai kayak sesajen pakai penyembahan terhadap Tuhan yang Maha Esa, nggak tahu wujudnya seperti apa. Mereka pakai sesajen supaya doanya tuh nyampe ke apa namanya itu Percaya mereka bisa lebih cepat entitasnya nyampe gitu gitu-gitu. Jadi kayak ya mungkin seperti itu. Tapi Mungkin itu Indonesia kali ya, budaya. bisa jadi setiap Sebelum datang. suku kayaknya Benar. punya masuk akal. Ini aku ada beberapa pertanyaan yang ditulis. Tadi ada istilah-istilah tulang. Ya. Mungkin dari taman juga ada pariban, namboru, inang. Itu bisa dijelasin nggak? Apa aja? Kayak tulang itu apa? Pariban, inang. Panjang sih sebenarnya. tapi Simpel-simpelnya aja, kita- simpel-simpelnya. Iya, coba. Kita Kita simpel kasih ya. yang simpel ya. Oke, sikat sih. Misalnya pariban dulu nih. Pariban dulu. Pariban paling relate sama kita anak-anak muda ini pasti kalau nyari jodoh itu kalau bisa yang pariban. Oh, nggak tahu aku. Gimana itu? Nah, tapi itu apa ya? Gambaran gimana sih ngomongnya? Yang mungkin general Yang kamu umumnya tahu. ya. Kalau misalnya pariban itu pasti kayak, wih bisa nih aku jadiin buat calonku, pasanganku gitu. Karena apa? Karena udah dari sananya itu kalau pariban pasti dijodohkan gitu. Oke. Kalau dulunya ya. Tapi kalau sekarang kan semakin berkembangnya zaman, kita nggak mau dijodoh-jodohin lagi kan. Ya benar. Kalau pariban ini sendiri tuh kalau dari cewek atau perempuan itu adalah anak laki-lakinya dari namboru kita. Namboru Namboru itu itu? adalah kakak atau adiknya papa kita yang satu marga. Oke. Jadi misalnya ada cewek, ada orang yang lebih tua tapi dia perempuan, tapi satu marga sama kita, misalnya sama-sama ada manik nih, itu namboru. Itu kalau pariban untuk cewek. Kalau Untuk pariban cewek. untuk cewek, cowok gimana? Kalau cowok gimana? Sebenarnya hampir sama, cuma case-nya beda. Kalau di cowok ini anak minum nih boleh. tulang. Boleh minum lah. Ibarat kata gitu. Anak nih tulang itu mama kita. Mama kita punya adik atau punya kakak laki-laki. Oke. Itu mereka punya anak perempuan, itu pariban kita.
Berarti apa ya namanya? Kalau gitu teman-teman ibaratnya nyari jodoh berdasarkan nyari tahu marganya dulu nggak sih? Bener. Bisa. Iya, iya. Ada Itu juga nanti yang paling pasti. Berarti stalking Instagram bukan lihat profilnya, lihat Ah. nickname-nya dulu. betul. Makanya itu sering kalau kita kenalan ya. Marga apa? Mama Oh, mau gitu. apa? Iya. Iya gitu. Langsung gitu ya. Iya. Soalnya ada itu yang namanya tarito. Apalagi di Tulang. Tarito. Oke. Nah jadi larangan di Batak itu kita nggak boleh sama yang semarga, Oke. nggak boleh sama tulangnya kita kalau cewek. Itu larangannya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu kita langsung tanya nih dia marga apa. dia Kalau sama apa. kita saudaraan Iya, aja. nggak boleh. Terpaksa. Temenan aja. Terpaksa Tapi udah kawan. cakep bro, kita nggak bisa. Ya, alhamdulillah. Nothing tulus lah kalau kayak gitu. Jadi kayak oke. Berarti anjir, stalkingnya Agak ribet sih, emang. stalking nama nickname marganya apa ya? Sama nggak ya? Mamanya buru apa ya? Boru itu kalau untuk cewek berarti ya? Iya, Ya. aku baru manik. Yowal marga Marga. Manurung. Kenapa itu pembedanya apa? Marga sama boru? Emang ini Turunan sama dari kali ya? Emang penyebutan. penyebutan aja ya? Penyebutan nama anak itu di Batak ada dua, Mas. Parana sama Parboru. Parana itu yang cowok, anak di dalam Batak itu ya anak itu ya laki-laki, Boru itu ya perempuan. Parana sama? Parboru. Parboru. Oh, wah. Makanya kalau misalnya mama manggil nih ke anak-anaknya anakku pasti itu buat cowok. Cowok-cowoknya. Tapi kalau manggil cewek boru. boruku. Lagi apa kau boru Walah. gitu. Oh gitu ya? Iya. Tak kira anak ya anak kan semuanya kalau secara Indonesia kan anak semua. Tapi kalau di Batak kayak gitu. Kalau ini sinamot itu apa ya? Aku sinamot. tahu pernah dengar soalnya. Oke. Ini beli marga gitu. Ada tokonya kak atau kan nggak tahu ya maksudnya beli marga gimana gitu beli marga itu? Kalau beli marga itu lebih ke misalkan kita yang cowok nih atau yang cewek mau nikah sama yang Di luar dari Batak. Oh di luar Batak. Jadi marganya itu bisa marga opung atau marga ya opung lah gitu. Opung itu berarti kakek. Kakek Iya. atau nenek. Oh kakek atau nenek itu sama opung. Iya. Kalau kakek itu opung doli, nenek itu opung boru. Anjir banyak ya. Itu bisa buat kamu sih tuh kalian. Bisa. Aku pengen beli sih misal Ada sih di sama bawah. tahu jodoh orang Batak kan nggak tahu kan. Boleh. Tapi kalau yang beli marga itu memang dikhususkan untuk yang cowoknya Batak atau bisa ceweknya? Cewek dilarang nggak ya? Rata-rata gini sih Mas, kalau misalkan adatnya mau dibikin Batak gitu kan, dia harus punya marga dulu. Iya benar. Supaya Ada dia case sih. sah. Ibarat kata dia nikah pakai adat sah. Aku ada case sih. Gimana tuh? Ini kandung adiknya mamaku yang aku panggil tulang. Itu istrinya itu orang Kupang. Oke. Jadi untuk bisa beradat Batak, aku panggilan tulang nih ya. Nah tulangku ini beli marga sesuai dengan pokoknya satu boru sama mamanya tulangku. Oke. Jadi boru siahaan. Padahal sebenarnya dia tuh orang Kupang, turunan Kupang. Marga Henuk kalau di NTT. Oh, tapi akhirnya beli marga dari apa tadi tulangnya ya? Iya dari biar jadi satu marga sama mamanya. Iya biasanya sama mamanya marga Iya mamanya biar gitu jadi ya? pariban tuh. Oh, Namanya opungnya. dan itu ada list harganya ya katanya? Bener nggak sih? Sebenarnya list harganya nggak ada. Enggak ada. Kesepakatan sih Walah. keluarga. Ya kalau misalkan Soalnya temenku dulu pernah nge-share atau dia guyon atau gimana? Ada list harganya anjir. Kayak belasan juta. Wih, ketemenan gak yo? Maksudnya Lek, Emang cari murah kan bisa pas 66 kemarin. Gak maksudnya. Nggak ada mas. pas flash sale gitu. Iya yo, maksudnya. Mana Tapi tahu gak ada ya, beda. gak ada ya. Nggak ada. Untuk harga. Harga patoknya memang itu nggak ada. Berdasarkan ini sih. Iya. Kesepakatan bersama. Kesepakatan keluarga. Kesepakatan bersama, oke. Ada khusus pantangan gak sih di Batak? Pantangan-pantangan yang kalian tahu? Yang mungkin kira-kira ini gak ada nih teman-teman di Jawa ini. Pantangan Ini sih yang satu marga itu nggak ada kan ya di Jawa? Iya, kita gak banyak marga sih kayak. Iya. Lebih bebas gitu, selama nggak sedarah kalau di kami. Soalnya kalau misalnya di Batak itu kalau misalnya satu marga nih misalnya Damanik sama Damanik nikah, biasanya bakalan jadi permasalahan di masyarakat Oke. atau keluarganya sendiri. Dan nggak sedikit yang menikah satu marga itu rumah tangganya nggak baik-baik aja. Oh kalau di kami weton. Oh weton ya. Iya. Kalau weton Pahing ada gitu itu ya. gitu. Ah benar.
kalau dihitung-hitung terus kira-kira waduh nggak cocok ini. Tibo jatuh. Bukan ya? Bukan. Maksudnya bukan. Ada memang apa Aku perhitungan pernah ini. Kayak bukannya ada tibo ya? nggak tahu yo. Atau memang wawasanku kurang ya nggak tahu yo. Maksudnya kalau di weton itu ada. Jadi kami misalnya kamu lahir di apa dihitung Rabu Pahing tanggal 23 bulan segini. Terus kamu ibaratnya Rabu Pon dihitung terus kayaknya kurang ini. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa menikah. Iya. Tapi bisa kayak Ada sesuatu yang bakal ada terjadi. upacaranya gitu. Ada upacaranya buat ngebesarin wetonnya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Kalau nggak salah bisa dibesarin wetonnya atau dikurangin supaya bisa cocok gitu. Gitu sih kalau di kami dan mungkin kita akan masuk ke sesi utama di bagian ini berkaitan dengan tadi aku teman-teman udah setuju bahwasanya solidaritas di Batak itu tinggi dan Pasti. saya dengar di tengah banyaknya konser-konser lalu juga festival-festival di Surabaya ada sebuah festival yang lagi digarap sama teman-teman nih. Namanya Hita Hita Fest. Mungkin bisa dijelasin dulu dari namanya kenapa kok Hita Hita? Mungkin itu Ada artinya nggak sih? Ada pasti. Boleh ada kan? pastinya. Tapi kalau apa ya? Mungkin lebih ke kalau misalnya Hita Hita Fest itu kita sebagai peserta maupun panitianya merasa festivalnya itu bukan punya orang lain tapi punya kita. Oke. Hitanya kan kita. Oh Hita itu kita. Festival kita nih gitu ya. Makanya ada juga nih lagu atau mungkin pernah dengar kata kayak halak hita. Halak Batak aku taunya. Halak Ya, bener Batak gitu. Misalnya nih, Bukan ya? misalnya aku kenalan sama masnya. Hmm. Ternyata masnya orang Batak. Hmm. Terus udah tahu marganya, ada yang ngomong halak hita doh HP. Iya. Gitu kan? Artinya apa itu? Ternyata Orang-orang kita. Oh alah. gitu. Alah bolo-bolo dewe datang kayak gitu ya. Dewe. Oke. Itu alasan apa ya? Kira-kira yang membedakan festival ini dari festival-festival kebanyakan yang diselenggarakan di Surabaya apa sih? Mungkin bisa dijelasin. Mungkin yang paling utama itu budaya yang diangkat ya. Oke. Kalau misalnya di Surabaya udah pernah belum? Mungkin kayak budaya Jawa atau budaya apa? Kita seringnya kalau di Jawa itu kemarin sih kan lagi Surabaya ulang tahun. Itu Ya, ada festival rujak. Iya, itu ada festival rujak. Terus mungkin ada juga festival jamu gitu-gitu sih lebih tepatnya kalau dari kami. Mungkin itu lebih ke makanan ya. Lebih ke makanan. Terus kalau budaya mungkin ya, reok, terus jaranan gitu-gitu sih kalau di Kuda kami. lumping. Kuda lumping. Tapi aku udah jarang ngeliat. Kuda lumping. Selama 2 tahun ini belum pernah. Atau aku yang ketinggalan info. Nggak pernah lihat Pernah apa itu? lihat festivalnya kayak gitu nggak? Itu lebih ke indie sih kayak kita ya, underground gitu mungkin. Jadi memang nggak skalanya nggak besar. Jadi mungkin di kampung tertentu. Jadi emang kalau aku lihat sih dari Hita Hita ini kayaknya rame ya dan aku sempat lihat di Instagramnya di Tunjungan kemarin Iya, benar. yang Margondang. itu apa itu Margondang itu? Margondang itu basically ini sih. Gendang bukan? Iya, Iya, iya. gendangnya Batak. Yang banyak. Ya, Oke. Sebenarnya nama alat musiknya tagading ya. Tagading. Kenapa nggak Martagading? Martagading itu soalnya Beda lagi. Kalau tagading ya tagading aja, tapi kalau Alatnya. gondang itu Kegiatannya. satu kumpulan yang Dari- dimana ada oke. tagadingnya, ada serulingnya, ada Ah. alat musik yang lainnya juga. Itu ngapain di Tunjungan? Kayaknya aku lihat ramai banget gitu ya di jalanan kayak Betul. ngapain sih? Apa nyanyi atau ada pertunjukan kayak gitu-gitu? Nyanyi Batak, tapi mungkin teman-teman yang datang juga rindu ya sama suara tagading. Soalnya biasanya itu Oke. didengar cuma di pesta-pesta aja. Oh, cuma pernikahan gitu-gitu. Pesta pernikahan sih. Kalau orang mati soalnya jarang ada. Enggak bisa dong. Nanti nggak khusyuk maksudnya. Oke, kita kembali ke apa tadi Hita-Hita. Yes. Bakalan ada apa aja di festival yang bakal diselenggarakan ini? Karena Boleh di-spill nggak? Boleh. Boleh, dong. Oke. Eksklusif. Asik. Eksklusif di Rubika. Hanya di Rubika, itu dia. Karena tujuannya ini juga buat ini ya ngajak kalau setuju Kaula muda. sasaran utamanya kan kaum muda ya. Buat kembali bisa apa ya? Aware lah sama Aware sama budayanya biar nggak Hmm. ditinggalin, biar nggak ada lagi tuh istilahnya dale. Nah, Oh, Dali itu apa Dali?
kayak gimana? Dale ya? itu kayak ngakunya si paling Batak Oke. gitu kan. Tapi Tapi budaya mungkin nggak cara tahu. ngomongnya masih salah, kayak Oh. kurang pas gitu. Contoh, Horas bah. Harusnya gimana harusnya? Horas. Wah, gitu ya. Asik. Batak tuh harus semangat. Berarti kalau yang ada lembutnya gitu, wah, Dale nih. Nah, bisa jadi atau Gitu ya? Iya, suaranya lagi habis. Oh, gitu, bisa Pak. jadi. Oke. Gimana? Lanjut. Mungkin karena tujuannya itu ya buat Hmm. pemuda. Jadi kita mau kayak rebranding nih. Kalau Batak itu bukan sekolot itu, tahu kolot nggak ya? Iya, kayak- Tertinggal itu. Iya, oke, Kita oke. juga bisa membawa Konservatif Batak gitu-gitu. ini, culture Batak ini Era bisa modern, relate ke anak-anak muda sekarang. Makanya kita kayak kita go di sosial media, digitalisasi. Benar aku lihat juga biar itu. pemuda-pemudanya juga bisa asik nih, relate sama kehidupan gitu. Jadi kita juga nggak mengangkat yang terlalu tradisional, tapi di mix out aja sama Iya, keadaan era sekarang. Kalau aku lihat di postingan juga ada beberapa kegiatan kan ya. Ya. Ada kayak apa? Ngedate, Ya, speed speed date. dating itu jumpa Rokap. jumpa rokap. Itu gimana konsepnya? Kalau Jumpa jumpa rokap. rokap itu sebenarnya artinya rokap itu tau enggak? Ketemuan? Rokap. Bukan. Jumpa itu ketemuan. Kalau rokap itu jodoh. Oke. Blind dates gitu bukan Jodoh sih? pasangan gitu lah. Heeh. Ya kayak speed dating gitu lah, Mas. Sangar. Itu sorry. Festival ini hanya untuk teman-teman Batak atau memang dibuka untuk umum? Boleh kok. Kalau misalnya teman-teman Jawa, teman-teman Sunda mau tahu nih gimana sih Batak itu, Iya, boleh kita Batak membuka Oke. buat umum. Iya. Buat umum berarti ya? Cuman yang bisa ikut speed dating atau jumpa rokap kayak cuma yang Batak. Iya. doang. Soalnya Iya. kan ada marga yang Bener. Iya. Oh, harus daftarkan dulu namanya. Takutnya ketemu nanti yang tadi larangan gitu, nggak boleh berarti ya? iya. Dan nggak boleh diikut orang. Makanya registrasi buat jumpa rokap itu ya Ada nama. margamu apa, Oke. baru mamamu Baru apa, apa. gitu. Jadi nggak marga doang, harus lengkap sama boru mamamu apa gitu. Oke. Tulang repot dia jadi. Kalian pakai fasilitas itu Instagram ya, aku lihat-lihat Iya. di Instagram, TikTok, going TikTok. Facebook. Dan apa ya? Ini nggak tahu emang ada artinya atau enggak. Aku lihat di setiap postingannya itu ada gambar cicak. Itu Iya. ada makna khususnya nggak sih? Ada, itu ada filosofinya. Jadi cicak itu kan beradaptasi ya, mudah beradaptasi. Ya seperti itulah digambarkan orang Batak. Oke. Bisa hidup di mana Dimanapun, aja, ya, gampang beradaptasi. Tuh. Oke. Walah, itu ada maknanya berarti dalam skala. Keren, desain grafisnya keren. Ini aku nggak tahu. Tadi teman-teman berkaitan dengan solidaritas. Memang apakah gara-gara jumlah teman-teman Batak di Surabaya ini banyak, salah satunya maka teman-teman pengen adain festival ini, bisa jadi alasan nggak? Maksudnya Bisa kan jadi banyak alasan. banget kan. Karena Mungkin kita di kan Surabaya juga- kan paling banyak itu, bukan paling banyak, maksudnya salah satu Mayoritas. iya selain Jawa, itu kan teman-teman dari Batak. Itu juga bisa jadi salah satu concernnya kita sih. Soalnya kalau misalnya emang nggak ada, Oh lanjut. soalnya kalau misalnya emang nggak ada orangnya ya buat apa kan? Gitu. Jadi karena emang punya perkumpulan yang Oke. kayak tadi anak perkumpulan Batak di UPN, Universitas. ya Samubah, UNESA, UNESA gitu kan. Jadi kita punya sebuah tujuan lah untuk bisa mengumpulkan dan menghidupkan kembali awareness-nya dari pemuda-pemuda Batak ini. Karena Iya. kalau misalnya bukan dari pemudanya sendiri, Benar. mati dong generasinya. Iya sih. Karena memang kadang-kala mungkin dari kita Jawa sendiri itu juga memang adat itu emang harus dikasih tahu ke teman-teman yang Iya. generasi-generasi baru. Kayak misalnya di kami itu ada Jawa bahasa Kerama. Jadi bahasa halusnya nggak diterapkan yang harus diterapkan ke orang tua. Jadi seringkali kita ngomong sama orang tua itu kasar gitu, dan itu memang sebuah awareness yang harus dibangun ke teman-teman, utamanya generasi-generasi kita yang lagi bertumbuh ini, hitungannya kan masih di usia-usia Gen Z dan milenial, supaya tahu mirip sama tujuan teman-teman di Hita-Hita itu sih.
Kira-kira juga boleh di-spill bintang tamunya nggak sih? Bakalan Boleh. ngundang. Kalau kan festival kan sering kali ada bintang tamunya gitu-gitu kan. Siapa kira-kira? Udah di spill sih sebenarnya. Udah ada. Oh. Udah ada. Di Instagram udah ada, cuman kalau kita mau kasih ulang lagi di sini, yang pertama itu Ada Jun Munte ada Jun Wunte. Itu sebagai penyanyi yang yang lagi hype banget nih hype di belakangan ini. di kalangan Jun Munte. orang-orang Batak. Hahaha. Dia bawain lagu-lagu tentang kisah cinta. Oh. Ada karena Siantara orang Batak. Foundation juga. Oh iya tahu. Siantara Rap Foundation itu ya. yang Iya. Dia modernasi Itu nge-rap pakai iya, bahasa daerah. Batak. Iya. Oh, betul. sangar tuh. Boy dong gitu. Enggak tahu. Aku coba Nggak tahu ya? lagu-lagu Batak coba tahu Mardoa Holog aku. Itu enggak diundang penyanyinya. Depan ber. Bukan deh. Mardua Holo Nggak ada. nyanyi kalau nggak salah Omega Trio. Iya Omega Trio. Enggak ya masih ada mereka. Masih ada. Masih hidup cuman ya? Mungkin Udah opung-opung kalau mau ya? masuk sponsor, bisa ya? sponsor. Open, biar open. Ada itu. Ada kemungkinan penampilan-penampilan juga dari tiap-tiap unit per komunitas itu ada juga. Kalau itu sih mungkin Mungkin belum ada ya. sih. Belum ada ya. Ada ya. Ada kayaknya. Karena gandengannya dari event yang akan digarap Iya. di bulan Agustus ini merupakan backgroundnya anak-anak mahasiswa Oh, dari se-Jawa Timur inilah. Mengangkat ada keresahan-keresahan terkait dengan Pasti. isu-isu tadi ya berkaitan apa kedaerahan. Oke. Kapan sih mau digelarnya festival? 24 Agustus 24 Agustus. di Postblok Surabaya. Surabaya. Dan tiketnya bisa didapatkan di mana teman-teman? Bisa dibuka. langsung dibuka di Instagram Udah kita. pre-sale ya? Udah. Kita udah masuk Sekarang presale udah 2. Oh presale 2, jadi Iya. langsung belilah teman-teman. Terus khusus buat marga, mau disebutin marga yang harus beli? Banyak sih nanti kelisi. Marga Jawa juga kita jual tiketnya. Jadi Segala marga pokoknya boleh beli. kalau buat Segala teman-teman yang memang pengen tahu terkait dengan apa namanya itu kebudayaan teman-teman dari Batak ataupun pengen join langsung ada nyanyian gitu ya. Ada. Aku lihat sih kayak ada selain dari apa tadi Margondang, ada juga Marende. Merende. ada banyak kegiatan Ada yang live podcast juga. Oh bakalan ada live podcast. Ada live podcast, yang bakalan dibawa sama Mas Renaldi Sowi. 26 Agustus, 24 Agustus. Di mana tadi? Postblok Surabaya. Poskop Surabaya. Jadi buat teman-teman yang kita tadi udah ngobrolin panjang lebar terkait dengan keresahan teman-teman mahasiswa terutamanya di Surabaya. Barangkali di situ kalian bisa saling ketemu atau juga bisa ketemu paribannya kan di situ. Ketemu paribannya, jumpa rokapnya sendiri-sendiri, Nah. makan besar, Oh, ada makan juga? ada juga. Besarnya gitu. Oh, ada besarnya juga. Berarti banyak ya? Jualan merchandise. Ya, yang pastinya keren deh. Apa kain ulos gitu gak sih? Ada gak sih? Silakan teman masuk. Oh nggak bisa di-spill di sini ya. Nanti bisa barangkali teman-teman mau untuk langsung join di Postbloknya 24 Agustus. Jangan lupa bisa langsung pantengin di Instagramnya di mana? Hita Fest. Ya. Harganya berapa nih bisa lo di-spill nggak? Presale ya? Kalau Presale presale di 120.000. 120.000 kalian bisa Tapi langsung. bakalan naik lagi loh ntar. Nah. Jadi sebelum naik lagi amankan tiket kalian. Benar banget. Mungkin terakhir nih ada pesan-pesan buat entah mau beli untuk ngepromoin terkait di Hita Festival atau ngajak teman-teman teman-teman Batak di luar sana atau mungkin ya siapapun lah terkait dengan untuk join ke Hita Festival. Duluan. Oh saya duluan. Cici duluan, Cici. Ayo. Jadi buat teman-teman semua yang belum beli tiket, jangan lupa buat beli tiketnya sebelum kehabisan lagi. Dan jangan lupa pantengin terus story-nya karena kita masih punya agenda Road to Hita Fest yang mulai dari Margondang, Marende, pokoknya banyak deh kegiatan yang bakalan kita sediain buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa follow Instagram, TikTok Hita Fest dan jangan lupa beli tiketnya di link di bio kita. Oke. Silakan Joel. Nih, Mau closing pantun statement. enggak ya? Enggak ya? Mau nyanyi? Martolong. Oke. Kalau dari aku mungkin buat teman-teman dimanapun teman-teman berada melihat video ini, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa buat ke Hita Fest di Surabaya 24 Agustus 2024. Ada gue star Jun Munte, Siantara Foundation, Vida Purnama, Renaldi Sowi dan satu lagi kita lupa.
Cuman pokoknya ya itulah. Selengkapnya bisa di Instagramnya. Selengkapnya di Instagram. Nanti kita spill. Teman-teman kalau misalkan mau ngelihat siapapun Ghostar kalian yang ingin kalian lihat, DM aja. Oh, bisa Paling request. Adminnya pusing ya. Kirain bisa request. Iya. Oke. Gitu. Grab your ticket now sebelum harganya naik karena presale 2 ini merupakan tiket terakhir sebelum nanti on the spot. Oke, terima kasih Joel, terima kasih Cici. Kita udah ngobrol banyak terkait dengan apa tadi ya? Mulai dari marga, ada kebudayaan, keresahan berkaitan di kampus. Terima kasih udah hadir di Rubrika TV dan juga kami berharap sukses untuk Hita Hita Festivalnya ya. Jadi buat teman-teman Rubrika juga sukses lagi. Amin. Untuk teman-teman di luar sana yang nonton video ini bisa langsung cek ke Instagramnya. Nanti kami bisa taruh link Instagram dari Hita Hita Festival di bio kita, di bio, di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung klik dan juga order tiketnya. Jadi mungkin itu aja dari aku Adrianto Victory. Aku Yoel Francesco Manurung. Dan aku Gracia. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast dari Rubrika TV.